Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hilda Indriani eh, dengan NIM NPI 14122001110. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model pengukuran produktivitas dengan pendekatan POSPAK. Nah, untuk kriteria produktivitas POSPAK-nya ada sebagai berikut, ada 6 bagian, yaitu ada produksi, organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan modal. Dengan kriteria dan tindakan perbaikan sebagai berikut. Nah, untuk rumus rasio produktivitasnya ada beda-beda dari berbagai macam aspek. Kalau yang produksi, ini ada pendapatan bersih dibagi HPP, organisasi nilai tambah dibagi biaya umum, untuk produk laba kotor dibagi biaya langsung, tenaga kerja, laba kotor dibagi gaji total, yang modal pendapatan bersih dibagi modal. Itu untuk mencari rasio produktivitas produksinya. Nah, untuk rumus indeks produktivitasnya, untuk periode dasar, rumusnya yaitu rasio produktivitas dasar dibagi produktivitas dasar dikali 100%. Kalau yang untuk periode saat ini, itu rasio produktivitas saat ini dibagi produktivitas dasar kali 100%. Nah, berikut adalah data keuangan perusahaannya, data dari bulan Januari sampai ke Februari. Jadi 1 tahun lebih 2 bulan. Nah, ini data keuangan eh, produksi, organisasi penjualan. Lalu yang selanjutnya ini adalah data keuangan perusahaan yang produk, tenaga kerja, sama modal. Nah, di sini saya akan jelasin bagian yang aspek produksinya. Nah, untuk mencari rasio produktivitasnya, jadi data perusahaan yang tadi yang bagian produksi itu pendapatan bersih sama HPP-nya ditulis lagi, lalu untuk mencari rasionya itu pendapatan bersih dibagi HPP atau sama dengan A dibagi B sama dengan untuk yang periode dasar di bulan Januari hasilnya adalah 1,21, untuk Februari 1,09, untuk Maret 1,10, dan begitu seterusnya untuk rasio produktivitas produksi. Nah, setelah dicari rasio data yang tadi, kita dapatkan grafiknya seperti berikut. Dengan analisis grafik, rasio produktivitas produksi tertinggi adalah 1,66 pada bulan Juni, rasio produktivitas produksi terendah adalah 1,09 pada bulan Februari, dan rasio produktivitas produksi tengah-tengah adalah 1,27. Nah, berikut adalah indeks produktivitas aspek produksinya. Januari ini ada periode dasarnya yaitu 1,21. Nah, untuk mencari indeks produktivitasnya, yaitu rasio produktivitas dibagi periode dasar. Jadi pada bulan Januari 1,21 dibagi 1,21 kali 100% itu 100. Nah, untuk di bulan Februari rasio produktivitasnya 1,09 dibagi periode dasarnya 1,21 dikali 100% sama dengan 90. Maret gitu juga sama kayak yang Februari, rasio produktivitasnya itu 1,10 dibagi periode dasarnya 1,21 kali 100% sama dengan 91, dan seterusnya. Setelah dicari data indeks produktivitasnya yang tadi, didapatkan grafik seperti ini, yaitu indeks produktivitasnya yang tertinggi adalah 137 pada bulan Juni. Nah, untuk indeks produktivitas yang terendah adalah 90 pada bulan Februari, dan indeks produktivitas tengah-tengah adalah 105. Nah, setelah di total semuanya ditabulasi, rasio produktivitas pada aspek produksi, organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, sama modal didapatkan total dan rata-rata sebagai berikut. Dengan total produksi itu 18,61, organisasi 22,21, penjualan 109,94,
produk 6,14, tenaga kerja 681,26, dan modal 12,90. Untuk rata-ratanya, yang produksi 1,33, organisasi 1,59, penjualan 7,85, produk 0,44, tenaga kerja 48,66, modal 0,92. Lalu didapatkan grafik sebagai berikut. Ini grafik rata-rata dari datanya tadi, keseluruhan aspek ya. Jadi dari aspek produksi, organisasi, penjualan produk, tenaga kerja, modal, dan lain-lain. Nah, untuk rasio produktivitas keseluruhan aspek yang tertinggi itu 48,66 pada aspek tenaga kerja. Untuk rata-rata rasio yang terendah itu 0,44 aspek produk. Untuk rasio produktivitas yang tengah-tengah adalah 1,45. Nah, ini hasil perhitungan nilai rata-rata indeks produktivitas. Jadi, semua nilai indeks produktivitas dijadikan satu mulai dari produksi organisasi, penjualan produk, tenaga kerja, sama modal. Didapatkan total sama rata-rata sesuai tabel. Nah, berikut grafik indeks produktivitas keseluruhan aspeknya. Didapatkan bahwa rata-rata indeks produktivitas aspek tertinggi adalah 125,36 pada aspek produk. Untuk rata-rata indeks produktivitas keseluruhan aspek terendah adalah 82,93 pada aspek tenaga kerja, dan rata-rata indeks produktivitas tengah-tengah adalah 102,36. Nah, setelah didapatkan dari analisis tadi, diketahui bahwa pada bagian aspek produk dan aspek tenaga kerja memiliki rasio dan indeks produktivitas yang terendah. Nah, dengan rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek 0,44 pada aspek produk dan indeks produktivitas terendah 82,93 pada aspek tenaga kerja, maka diperlukan tindakan perbaikan sesuai dengan tabel, yaitu pada produk, tindakan perbaikannya seperti perencanaan produk, pengembangan produk, tanggapan pemakai, keuntungan produk, analisis nilai. Nah, untuk tindakan perbaikan yang tenaga kerja, itu ada pendidikan dan latihan, perencanaan sistem kerja, gaji yang sesuai, motivasi, dan lingkungan kerja. Dengan demikian, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas aspek produk dan tenaga kerja adalah sebagai berikut sesuai tabel dan kriteria dari produktivitas aspek. Nah, untuk kesimpulannya, jadi ada berdasarkan analisa tadi, ada dua aspek dalam produktivitas rendah adalah bagian aspek produk dan tenaga kerja. Sehingga langkah perbaikan harus difokuskan pada perencanaan dan pengembangan produk, serta peningkatan kompetensi dan motivasi tenaga kerja. Dengan menerapkan kriteria produktivitas pada pospak, diharapkan efisiensi biaya dan kualitas hasil kerja dapat ditingkatkan secara signifikan. Perencanaan produksi yang baik adalah proses yang memastikan bahwa seluruh kegiatan produksi berjalan efisien, tepat waktu, dan sesuai permintaan pasar atau kebutuhan proyek. Untuk menghasilkan kualitas tinggi tanpa membebani biaya, organisasi harus menyeimbangkan antara efektivitas biaya dan pengendalian mutu melalui perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.